Nah, ini ada soal cerita lain lagi, tentunya ya pasti rumusannya harus kita sesuaikan. Tidak selamanya volume, tidak selamanya apa tadi, hubungan antara sin cos, tangen dan sebagainya gitu ya. Ya tergantung apa situasi yang kita hadapi saat ini. Oke, mungkin salah satu bisa dibacakan di sini. Siapa? Suatu partikel P bergerak searah jarum jam dengan laju konstan sepanjang lingkaran dengan jari-jari 10 m yang pusatnya pada titik asal yaitu titik X 0, titik Y 0. Ya. Posisi awal partikel adalah 0,10. Pada sumbu Y dan tujuan akhirnya adalah titik X 10, titik Y 0 pada sumbu X. Setelah partikel berjarak dari singgung pada P memotong sumbu X pada titik Q dalam kurung yang bergerak sepanjang waktu. Jika partikel tersebut membutuhkan waktu 30 detik untuk melakukan pergerakan dari awal sampai akhir, seberapa cepat titik Q bergerak di sepanjang sumbu X ketika berada pada 20 meter dari pusat lingkaran. Oke. Ini sayangnya kalau kita online kayak gini kalian nggak bisa ikutan nulis di sini ya. Sebenarnya kalau misalnya ini saya tunjuk aja kalian bisa ngerjakan langsung di sini. Tapi sayangnya belum ada fasilitas itu. Oke, ini gimana caranya Habib untuk menggambarkan ini? Apa yang kita butuhkan? Dia bergerak di mana nih? Dia bergerak di mana partikelnya, Habib? Searah jarum jam. Oke, pergerakannya di mana dia? Mengikuti apa? Lingkaran. Iya, lingkaran. Berarti kita gambar lingkaran. Lingkarannya jari-jarinya berapa? 10 m. 10 meter. Nanti kita gambar lingkaran dulu. Kita gambar lingkaran dengan jari-jari berapa? 10 meter. 10. Berarti kita punya di sini 10. Pusat lingkarannya di mana? 0,0. 0,0 pusatnya ada di sini. Ini 0,0. Misalnya saya identifikasi titik O gitu ya. Ini ada lingkaran, jari-jari 10. Berarti di sini. Kita punya lingkaran kayak gini nih. Oke. Selanjutnya ada informasi apa lagi di situ? Oke, ini lingkaran dengan jari-jari 10. Posisi awal partikel adalah 0,10. Posisi awal 0,10 berarti di mana, Habib? Di Sumbu Y, berarti di sini ya? Y. Oke, ini posisi awalnya di sini. Tujuan akhirnya dia di mana? 10,1. 10. Di sini berarti tujuan akhirnya. Ini misalnya tujuan akhir saya notasikan R kayak gitu. Nah, selanjutnya tadi dia arah pergerakannya gimana? Searah jarum. Oh, berarti dari sini ke sini kayak gini arahnya. Gitu kan ya? Oke, selanjutnya pada sumbu Y tujuan akhirnya ini selanjutnya ini partikel bergerak. Oke, berarti ini P bergerak. Misalnya bergerak satu pergerakan sekarang posisinya ada di sini. Saya notasikan Q. Oke. Garis singgung pada P memotong Q-nya bukan di situ ya berarti ya. Ini sorry, P yang selanjutnya setelah bergerak kayak gini. Kemudian garis singgung pada P memotong sumbu X pada titik Q. Berarti di titik P pergerakan ini tadi ada garis singgung. Misalnya garis singgungnya ini saya tarik garis singgung seperti ini. Oke, setelah bergerak dia di titik P tersebut dia membentuk garis singgung dan garis singgung yang ungu ini berpotongan dengan sumbu X di titik Q kayak gini. Oke, sudah kita gambarkan kayak gitu. Lalu ada informasi apa lagi?
Q bergerak sepanjang waktu. Iya, karena ngikutin P-nya nanti kan bergerak ke bawah, set 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 di sini. Berarti Q-nya nanti juga bergeser kan ya? Ya enggak? Q, makanya itu Q bergerak di sepanjang waktu. Oke. Selanjutnya, jika partikel tersebut membutuhkan waktu 30 detik, berarti ini membutuhkan waktu 30 detik, T-nya butuh waktu pergerakan tersebut, T-nya itu adalah 30 detik. 30 detik itu sama saja dengan setengah menit kan? Ya enggak? Nah, 30 detik ini dia waktu yang dibutuhkan untuk apa? Untuk melakukan pergerakan dari awal sampai akhir. Berarti dari titik P ini ke titik R dia bergeraknya membutuhkan waktu 10 menit. Padahal kalau kita bicara awalnya titik P dan titik akhirnya R, dia membentuk sudut berapa di sini? 90. Dalam radian berarti berapa? Pi per 2, iya kan? Oke. Nah, berarti tadi untuk bergerak dari P ke R, dia membutuhkan waktu setengah menit. Berarti kecepatan sudutnya berapa? Kecepatan itu apa sih? Posisi jarak kan sebenarnya. Jarak dibagi dengan waktu kan? Sekarang jaraknya sini sudutnya berapa? Pi per 2 dibagi dengan waktu yang dibutuhkan. Waktunya berapa? Setengah. Berarti ini jadi berapa? Jadi pi per 4. Pi. Pi dong. Oh iya, Bu. Pi. Tapi coba perhatikan, P di sini menuju ke sini jaraknya gimana? Mengecil atau membesar? Dia kan awalnya di sini pi per 2, berarti turun ke sini. Berarti sudut yang di sini kan jadinya mengecil atau membesar? Menyusut, mengecil kan? Akhirnya kan dia nanti menghimpit, akhirnya sudutnya 0 gitu kan ya? Berarti ini kan sudutnya mengecil, berarti ini harus kita kasih tanda negatif. Karena bergerakannya ke arah sini kan, gitu. Dia mengecil pi, berarti satuannya di sini min pi radian per menit. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, oke, kita sudah dapat informasi seperti itu. Kemudian kita punya apa nih yang ditanyakan? Seberapa cepat titik Q bergerak di sepanjang sumbu X yang berada pada 20 meter dari pusat lingkaran. Berarti kita punya jarak antara ini ke sini dong. Ya enggak? Jarak antara titik pusat ke titik Q. Ini kita notasikan X. Nah, X di sini kita ditanyakan dx per dt-nya berapa? Dx per dt-nya berapa pada saat X-nya berapa? 20 meter. Oke, kita sudah dapat ilustrasinya seperti ini. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Dx per dt-nya berapa ini kira-kira? Apa tadi langkah yang harus kita lakukan? Cari hubungannya, Bu. Oke. Kita identifikasi dulu variabel yang sudah kita ambil. Nah, variabelnya apa aja di situ? Oke. Oke, kita bicara dulu. Di sini ada dx per dt. Oke lah ya. Sebelum dx per dt di situ kita berarti punya x-nya dulu kan? Iya, Bu. Punya x, kemudian punya theta. Ya enggak? Kemudian ada t di situ waktu. Oke, di sini x. T ya kan udah di sini udah jelas secara umum dia variabel waktu gitu ya. Oke, variabel x ini apa? Jarak antara titik pusat dengan titik Q. ya titik Q. Ini nanti satuannya di situ apa? Meter ya. Kemudian theta apa? Iya, Bu. Sudut Sudut. yang dibentuk yang dibentuk oleh apa? Jari-jari lingkaran kan?
Ya enggak? Jari-jari lingkaran Iya, Bu. dengan sumbu X. Satuannya apa? Radian. Nah, kemudian tadi dari apa yang sudah kita terjemahkan dalam bentuk ilustrasi ini, kita punya informasi numerik. Apa aja di situ? Kita punya d theta per dt sama dengan berapa di situ? Min pi radian per menit. Selanjutnya kita punya apa lagi? X sama dengan 20 meter. Kemudian yang ditanyakan siapa? dx per dt. Yang ditanyakan dx per dt sama dengan berapa? Tentunya dx per dt pada saat x-nya berapa? 20 meter. Ini sama dengan berapa? Oke, ketika kita sudah identifikasi seperti ini dan kita tadi sudah mengasumsikan bahwa x sama theta itu berubah terhadap waktu, selanjutnya kita mencari apa? Rumusan untuk mendapatkan dx per dt di situ. Nah, untuk mendapatkan rumusan itu yang perlu kita perhatikan, ilustrasi yang sudah kita ambil di sini, kira-kira bangun apa yang bisa kita ambil dari situ? Bangun apa di situ? Ya, segitiga yang ini ya. Nah, dari situ kita dapat, dari yang ungu itu kita dapat di situ ada ini, kemudian dia ada garis lurus ke arah sana dengan Q gitu kan ya. Ini ada titik O, kemudian ini ada titik Q, selanjutnya di sini ada P. Ini ke sini kayak gini. Ini membentuk siku. Antara OP tadi jari-jari, besarnya berapa berarti di sini? 10. Kan jari-jari ya? 10. Berarti di sini juga Iya, Bu. 10. Nah, selanjutnya antara ini sama ini tadi dia 20. X. Oke, 20. Tapi kita notasikan X dulu kan, karena Q ini kan gerak terus kan ya? Iya. Oke. Kemudian antara jari-jari dengan sumbu X tadi membentuk sudut sebesar theta. Theta juga berubah-berubah. Karena apa? Karena ini geser, ini juga ikut berubah kayak gitu. Nah, selanjutnya dari sini kita punya hubungan apa? Cos Cos. Apa? Cos theta berapa? x per 10. X per 10. Berarti ini kita dapat apa? Iya kan? Kosa miring. Oh ya, sorry, 10 per X. Samping per miring. 10 per X. Berarti kita punya X-nya sama dengan apa? 10 per cos theta. Berarti X-nya sama dengan apa? 10 secant theta kan? Iya. Oke. Dari situ kita dapat persamaan, yaitu X-nya sama dengan 10 secant theta. Padahal tadi yang ditanyakan siapa? dx per dt. Nah, berarti kedua ruas ini kita turunkan terhadap apa? Variabel t, terhadap waktu. Berarti d per dt dikenakan juga ke 10 secant theta. Nah, selanjutnya ini kita sederhanakan, berarti dx per dt yang kita cari. Ini 10 ini kan konstan. Berarti 10 d secant theta per dt sama saja, ini hasilnya apa ini? Dx per dt sama dengan 10 turunan secant berapa? Turunan secant apa? Ya, secant theta tangen theta d theta per dt. Oke, selanjutnya coba perhatikan lagi di sini tadi. Kita untuk mendapatkan dx per dt, kita butuh nilai secant theta, butuh nilai tangen theta, dan butuh d theta per dt. D theta per dt kita sudah punya dari sini tadi. Ini tadi diperoleh dari ini kan, proses ini. Nah, selanjutnya secant theta sama tangen theta kita belum punya. Kira-kira dari soal yang kita miliki ini kita bisa mendapatkan secant theta dan tangen theta gimana?
Gimana? Tadi kita punya suatu posisi, segitiga ini saya gambarkan lagi di sini. Kita punya posisi pada saat apa tadi? Pada saat X sama dengan 20 kan? Nah, kemudian di sini tadi 10, di sini ada theta. Padahal di situ kita punya cos theta itu sama dengan apa? 10. Cos theta 10 per X berarti 10 per 20 berarti jadi setengah. Oke, cos theta setengah. Padahal kita butuhnya di sini sekan theta. Sekan itu apa? 1 per cos theta. Berarti 1 per setengah sama dengan berapa? 2. Nah, selanjutnya kita butuh tangen theta. Saya punya informasi ini. Kita punya sifat identitas trigonometri yang lain selain sin kuadrat plus cos kuadrat apa? Sekan kuadrat theta itu sama dengan apa? Sekan kuadrat theta sama dengan 1 plus tan kuadrat theta. ya, tan kuadrat theta. Berarti kita butuhnya tangen theta. Berarti tangen theta apa? Akar dari sekan kuadrat theta dikurangi 1. Oke, kita sudah tahu bahwa tadi sekan itu siapa? 2. Berarti ini 2 kuadrat dikurangi 1. Berarti tangen tetanya berapa? Akar 3. Oke, dari situ kita sudah dapat informasi sekan theta, dapat tangen theta, d theta per dt-nya juga ada. Berarti kita bisa menghitung dx per dt. Dx per dt-nya jadi apa? 10 kita kalikan dengan sekannya 2, tangen tetanya berapa? Kali akar 3. D theta per dt-nya tadi berapa? Min pi. Berarti ds per dt-nya jadi berapa ini? Min 20 akar 3 pi. Berarti satuannya apa ini? Meter per menit. Oke, sampai situ. Kita simpulkan apa tadi? Jadi kecepatan titik Q bergerak jadi kecepatan Q bergerak di sepanjang sumbu X adalah min 20 akar 3 pi meter per menit. Kayak gitu ya.